wabarakatuh. Saya Tessy Nabella, mahasiswi Ilmu Komunikasi kelas Public Relation 3C. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan akan menjelaskan materi makalah kami tentang kompetensi inti dan strategi bersaing dalam bisnis. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kompetensi inti kewirausahaan. Jadi teman-teman, manajemen perusahaan modern pada saat ini telah terjadi pergeseran strategi, di mana dulunya strategi untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, namun sekarang telah menjadi strategi untuk memaksimalkan keuntungan bagi seluruh yang berkepentingan pada perusahaan tersebut, atau yang biasa disebut dengan stakeholder. Dan salah satu tugas manajemen strategis perusahaan di sini adalah untuk menciptakan laba yang dapat dipergunakan sebagai sumber dana investasi dan meningkatkan manfaat bagi pemilik kepentingan perusahaan. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan jika yang pertama memiliki keunggulan yang unik, kedua, tercipta dari penemuan yang dilakukan oleh para wirausaha, yang ketiga, dihasilkan dari proses kreatif yang dinamis, dan yang terakhir dapat menciptakan daya saing khusus. Sedangkan menurut Porter, pada teori strategi dinamis mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat mencapai keberhasilan bila 3 kondisi dipenuhi, yaitu yang pertama, tujuan perusahaan dan kebijakan fungsi-fungsi manajemen harus secara kolektif memperlihatkan posisi terkuat di pasar. Yang kedua, tujuan dan kebijakan tersebut ditumbuhkan berdasarkan kekuatan perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan harus memiliki kompetensi khusus sebagai pendorong untuk menjalankan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, menurut Mintzberg pada teori design school bahwa suatu perusahaan harus mendesain strategi yang cocok antara peluang dan ancaman eksternal dengan kemampuan internal yang memadai dan berpedoman pada pilihan alternatif dari strategi yang besar. Menurut Gary Hamel dan C.K. Parahalat, dalam karyanya Competing for the Future mengemukakan beberapa definisi kompetensi inti, yaitu yang pertama, kompetensi inti menggambarkan kemampuan kepemimpinan dalam serangkaian produk atau jasa. Yang kedua, kompetensi adalah sekumpulan keterampilan dan teknologi yang dimiliki perusahaan untuk dapat bersaing. Yang ketiga, kompetensi inti adalah keterampilan yang memungkinkan perusahaan memberikan manfaat fundamental kepada pelanggan. Dan yang terakhir, sumber-sumber kompetensi secara kompetitif merupakan suatu keunikan bersaing dan memberikan kontribusi terhadap nilai dan biaya konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tessy Nabella mengenai kompetensi inti kewirausahaan. Jadi, menurut Mahoney dan Pandian pada tahun 1992, untuk menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan krisis eksternal, perusahaan kecil dapat menggunakan teori strategis berbasis sumber daya atau research based strategi. Teori ini mengutamakan pengembangan kapabilitas internal yang unggul, tidak transparan, sukar ditiru oleh pesaing, memberi daya saing jangka panjang yang melebihi tuntutan pasar saat ini, dan kebal terhadap resesi. Menurut teori ini, perusahaan yang dapat meraih keuntungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik, yaitu dengan pola organisasi dan administrasi yang baik, perpaduan aset fisik berwujud seperti sumber daya manusia dan alam, serta aset tidak berwujud seperti kebiasaan berpikir kreatif dan keterampilan manajerial. Kemudian budaya perusahaan, kemudian yang terakhir proses kerja dan penyesuaian yang cepat atas tuntutan baru. Nah, baik teori strategis, dinamis, maupun strategis berbasis sumber daya kelihatannya sangat relevan bila diterapkan dalam pembangunan dan pengembangan perusahaan kecil di Indonesia yang dihadapkan pada persaingan bebas dan krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan atau kapabilitas. Kapabilitas itu diartikan sebagai apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama tim atau bukan perorangan untuk mengembangkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kapabilitas tersebut mengintegrasikan ide baru, keterampilan, dan pengetahuan lain yang menjadi kunci berpikir kreatif. Menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di pasar guna mencapai keuntungan tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru atau disaingi.
Pada tahap ini, kapabilitas harus dipelihara dalam hal yang pertama itu daya tahan, yaitu perlu untuk terus diperbarui atau dimodifikasi dengan mencari pengetahuan dan ide-ide baru. Kemudian yang kedua, tidak boleh transparan, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas yang beragam dan tidak menggantungkan salah satu sumber kapabilitas sehingga sulit diamati atau direkonstruksi oleh orang lain. Memformulasikan strategi pengembangan sumber daya inti dan kapabilitas seefektif mungkin pada semua kegiatan manajemen. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vera Khairunisa. Baiklah, saya Vera Khairunisa. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman saya tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengertian strategi menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut Oxford Pocket Dictionary. Strategi merupakan seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal dan sebagainya menuju posisi yang layak, rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis atau politik dan sebagainya. Selanjutnya itu menurut Alfred Candler. Nah, menurut Alfred Candler ini strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan untuk jangka panjang dalam suatu perusahaan dan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selanjutnya juga ada menurut Kenneth Andrew. Menurut Kenneth Andrew ini, strategi adalah pola sasaran, maksud dan tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh suatu perusahaan dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan tersebut. Nah, dalam manajemen strategi yang baru, Mintzberg mengemukakan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu yang pertama, strategi adalah perencanaan atau plan. Nah, konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Nah, akan tetapi strategi tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Ada juga strategi yang menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya itu strategi adalah pola. Menurut Mintzberg, strategi adalah pola yang selanjutnya disebut sebagai intended strategi karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan, atau disebut juga dengan sebagai realized strategi karena telah dilakukan oleh beberapa perusahaan. Yang ketiga itu strategi adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentu yang dituju. Strategi sebagai posisi menurut Mintzberg cenderung melihat ke bawah, yaitu ke suatu titik bidik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan dan melihat keluar, yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal. Selanjutnya ada strategi adalah perspektif. Nah, jika di dalam pola dan posisi itu melihat ke bawah dan keluar, maka sebaliknya strategi dalam perspektif ini cenderung melihat ke dalam, yaitu ke dalam organisasi, dan ke atas, yaitu melihat grand vision dari perusahaan. Selanjutnya ada strategi adalah permainan. Dalam artian ini, strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Suatu merek misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kokoh dan tidak tersentuh, karena merek-merek pesaing yang akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi. Baiklah, selanjutnya teori strategi generik dan keunggulan bersaing. Michael V. Porter mengungkapkan ada beberapa strategi yang digunakan dalam perusahaan untuk dapat bersaing. Pertama, persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung pada keberanian perusahaan untuk dapat bersaing. Strategi bersaing dimaksud untuk mempertahankan tingkat keuntungan dan posisi yang langgeng ketika menghadapi persaingan. Yang kedua, keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi pelanggan atau pembeli.
Keunggulan bersaing menggambarkan cara perusahaan memilih dan mengimplementasikan strategi generik untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Yang ketiga, ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Biaya rendah adalah suatu strategi di mana perusahaan menjual produk dan jasanya kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan pesaing-pesaing lainnya. Sedangkan diferensiasi adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa unik serta memiliki nilai lebih bagi pembeli dalam bentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus, dan pelayanan lainnya. Keempat, kedua jenis dasar keunggulan bersaing menghasilkan 3 strategi, yaitu pertama biaya rendah, yang kedua diferensiasi, dan ketiga fokus. Fokus ini memiliki 2 variabel utama, yaitu fokus biaya dan fokus diferensiasi. Strategi The New 7S D'Avenue. Richard A. D'Avenue mengemukakan suatu ide dasar bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang berfokus pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan, dan keunikan aset tidak berwujud untuk menciptakan keunggulan. Oleh karena itu, D'Avenue mengajukan 7 kunci keberhasilan perusahaan dalam lingkungan persaingan yang sangat dinamis yang dikenal dengan The New 7S. Konsep The New 7S ini meliputi pokok-pokok dasar sebagai berikut. Superior Stakeholder Satisfaction bertujuan memberikan kepuasan yang istimewa kepada orang-orang yang berkepentingan terhadap perusahaan, tidak hanya pemegang saham, namun juga pemasok, karyawan, manajer, konsumen, pemerintah, dan masyarakat sekitarnya. Yang selanjutnya, Soothsaying adalah strategi yang berfokus pada sasaran. Positioning for speed adalah strategi dalam memosisikan perusahaan secara cepat di pasar. Yang selanjutnya, Positioning for surprise adalah membuat posisi yang mencengangkan melalui barang dan jasa-jasa baru yang lebih unik dan berbeda serta memberikan nilai tambah baru sehingga konsumen lebih menyukai barang dan jasa yang diciptakan perusahaan. Yang selanjutnya, Shifting the role of the game adalah mengubah pola-pola persaingan perusahaan yang dimainkan sehingga pesaing terganggu dengan pola-pola baru yang berbeda. Yang selanjutnya, Signaling Strategy Intent adalah mengutamakan perasaan. Kedekatan dengan para karyawan, relasi, dan konsumen merupakan strategi yang ampuh untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Simultaneous and Sequential Strategy Trust adalah mengembangkan faktor-faktor pendorong atau penggerak strategi secara simultan dan berurutan melalui penciptaan barang dan jasa yang selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Kunci utama dari The New 7S adalah menggunakan inisiatif untuk merebut persaingan. Menurut D'Avenue, The New 7S menyangkut penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda untuk masa yang akan datang. Strategi ini dimaksudkan untuk membatasi strategi dinamis yang dimiliki oleh pesaing. D'Avenue mengelompokkan New 7S di atas menjadi 3 kelompok yang sangat efektif untuk mengganggu pasar serta meliputi visi, kemampuan, dan teknik. Yang selanjutnya ada strategi berbasis sumber daya. Mahoney dan Pandian, perusahaan dapat meraih keuntungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih baik dengan yang pertama ada pola organisasi dan administrasi yang baik, perpaduan aset, budaya perusahaan, dan proses kerja dan adaptasi yang cepat. Yang selanjutnya, menurut Grant yang dikutip oleh Albert Wijaya, terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi berbasis sumber daya, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Sumber daya tersebut terdiri dari teknologi, kapabilitas karyawan, paten dan merek, kemampuan keuangan, kecanggihan pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya reputasi organisasi. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.